Ini bis dipanasin, ditarik melar. Jadi akan dikembalikan seperti semula. Nah, tinta kita coba lihat tinta nanti pecah balik semula. Kembali lagi seperti semula. Oke. Bisa kembali lagi seperti semula. Tes kelenturan sama kenceng nggak lemnya nih. Ini bahan inflek. Mbak, boleh cerita sedikit nggak tentang stiker ini? Mungkin para penonton ingin tahu secara knowledge-nya stiker vinil ini seperti apa ya? Sebenarnya gini, mungkin kalau orang digital printing yang masih baru-baru itu mungkin ada sebagian yang sudah tahu, ada sebagian yang belum tahu nih. Jadi stiker vinil itu sebenarnya terbagi ada 3. Jadi yang pertama adalah monomerik, polimerik, dan cast vinil. Nah, beredar yang banyak di dunia digital printing yang banyak dipakai itu adalah justru yang monomerik. Monomerik sendiri ini karakteristiknya itu dia adalah vinil yang dari campuran dari plastiser yang dari kalender film dan dicampur sama plastiser. Itu ciri-cirinya adalah vinilnya sendiri itu lebih tebal dan juga lebih agak kaku dibanding polimerik dan cast vinil. Terus yang kedua, dia gramaturnya juga berbeda dari polimerik. Polimerik itu kalau misalnya yang monomerik ini rata-rata 80 sampai 100 mikron. Sedangkan kalau polimerik sendiri itu rata-rata antara 60 sampai 80 mikron. Oke. Itu justru bedanya di situ. Terus yang kedua, monomerik sendiri ini tuh hanya dapat digunakan di permukaan flat atau datar, di media-media datar. Misalkan kayak di kaca, terus udah gitu di akrilik atau di media, pokoknya media yang benar-benar dia datar. Karena apa? Karena bahannya kaku itu kalau misalkan kita untuk blending suatu yang agak lekuk, dia agak susah pemasangannya dibanding yang polimerik. Yang kedua, harganya pun memang relatif lebih murah dibanding polimerik. Itu. Nah, kalau kita ke mall atau mungkin di pinggir-pinggir jalan kan ada stiker yang di saat ini untuk self distancing ya kan, untuk jaga jarak. Betul. Itu jenisnya apa? Itu jenisnya monomerik. Monomerik. Dari monomerik sendiri ini dia ada yang terbagi 2 tipe. Ada yang menggunakan adesifnya permanen dan removable. Tergantung dia kegunaannya untuk apa. Tapi kalau misalkan kayak untuk di lantai atau di dinding itu biasanya pakai yang permanen. Mbak bisa perlihatkan nggak salah satu contoh stiker yang digunakan untuk self distancing? Self distancing. Kalau untuk self distancing itu bisa kita pakai stiker inflek yang tipe IV 2600 super permanen adesif. Dia memang super permanen karena apa? Pada saat di lantai itu dia kan harus benar-benar menempel. Kalau misalkan dia hanya removable itu kan sifatnya tidak mengikat di permukaan yang di lem. Nah, itu akan ngegeser. Nah, kebetulan ini kan masih stiker. Cuma kalau untuk di lantai sekarang ini kan memang ada dari Inflex sendiri ngeluarin yang langsung stiker. Nah, stiker ini tanpa laminating, dia bisa ditempel. Itu langsung, Jadi makanya kenapa stiker ini agak kasar. Nah, cuman kalau untuk orang digital printing, kalau kayak stiker seperti ini kan biasanya relatif harga lebih mahal dibanding stiker vinil biasa yang dipakai untuk kayak di kaca, di akrilik biasa. Biasanya mereka akan cetak di stiker biasa
tapi dipakein floor laminating. Oh, floor laminating. Iya, jadi setelah dicetak, mereka biasanya dipakein floor laminating, baru ditempel ke lantai. Oh, oke. Gitu. Jadi ini salah satu aplikasi dari NAR ya? Iya, betul. Boleh lihat, Mbak? Sorry, Pak. Ini. Oh nah guys, ini dia salah satu aplikasi stiker dari Inflex. Super Permanent Adhesive Vinyl. Kalau yang satu lagi tadi, Mbak? Yang tadi ini. Dia bedanya apa? Ini bukan Inflex, apa masih Inflex juga? Ini kebetulan dari Shanghainer sendiri itu mengeluarkan 2 stiker. Yang pertama adalah untuk stiker vinyl biasa ya. Yang pertama Inflex itu adalah merupakan premium stiker vinyl mereka. Terus yang NAR ini sendiri adalah untuk ekonomi stiker vinyl. Oh, right. Makanya mereka membedakan brandsnya seperti itu. Jadi ada dari tekstur sangat jauh ya. Iya. Ini begitu dia kasar ya teksturnya. Jadi memang kalau untuk ditempel di lantai itu supaya nggak licin juga ya. Iya, betul. Oke. Bagus sekali ya. Iya. Nah, ini sama kita juga ini biasanya nih karena stiker banyak orang yang tidak tahu stiker itu bagiannya apa saja. Nah, kita harus lebih tahu stiker vinyl terbagi ada 3. Pertama, permukaan atasnya itu disebut vinyl. Jadi area yang dicetak. Yang kedua adalah adhesif. Adhesif ini ada adhesif clear permanen dan adhesifnya grey. Kalau grey belakangnya itu abu-abu, biasanya itu block out. Jadi untuk misalkan menempel, misalnya ada orang digital printing nih mau pasang, itu kalau misalkan dia nggak mau copot karena mungkin agak susah atau apa lemnya, jadi biasanya akan tempel langsung. Oh. Ya itu kenapa jadi belakangnya itu pakai adhesifnya grey atau black. Oh. Gitu. Nah, yang kedua adalah yang ketiga adalah ini disebutnya backing paper, umumnya pada bilang, tapi sebenarnya sebutannya adalah liner. Liner. Iya, ini sebutannya liner. Kalau liner ada sebenarnya nggak terlalu penting lah, yang dipentingkan orang digital printing biasanya cuma vinyl ini stikernya aja. Tapi kunci utama dari liner ini adalah kalau stiker ini bagus atau enggaknya itu biasanya dari linernya ini ada coatingan silikon. Oh. Kalau misalnya kayak ini kan ada one set PU sama pakai silikon coating. Jadi untuk menahan adhesif yang di stikernya. Oh, jadi memang didesain seperti itu ya. Jadi supaya lebih mudah dibuka ya, dikelupas betul, ya. Betul. Kadang kita suka lihat ada kualitas stiker yang kurang bagus ketika kita buka, jadi linernya ikut ketarik ya, jadi ikut sobek gitu ya. Iya, biasanya kertas biasa, bukan dari bahannya, bukan dari di ininya bukan pakai bahan PU atau pakai silikon coating lagi. Jadi biasanya adalah langsung dia bahannya lebih tipis. Gitu. Nah, kita lihat kalau masuk ke ruangan itu atau ada para pengendara mobil gitu. Terus dia pasang iklan, dari luar nggak kelihatan orangnya itu. Itu namanya stiker apa tuh? Oh, itu stiker One Way Vision. Oh, One Way Vision. Ada nggak contoh? Dari situ kita ada juga stiker One Way Vision. Nah, ini produk yang salah satunya produk dari Shanghainer. Cuman kalau ini kita pakai yang NAR punya. Ini yang tipe seri NO3609. Oh. Iya. Ini kenapa kita pilih ini? Karena di area bentuk ininya 30/70% perbandingannya. Rata-rata kalau di pasaran itu kebanyakan 40/60 gitu. Yang seperti ini nih, Pak. Ini dia One Way Vision. Salah satu keunggulan yang Primet punya. Jadi dia lubang kecil-kecil ya? Iya. Jadi ini yang membuat tidak nampak dari luar, tapi kita bisa ngelihat dari dalam. Dari dalam, betul. Makanya disebut One Way Vision. Satu arah melihat. Betul, Pak. Okay. Terus ada lagi keunggulan kita sebenarnya untuk yang premium stiker itu adalah Inflex. Nah, ini
Oke. Ini yang banyak orang digital printing pakai. Nah, ini kita udah tes di mana-mana, udah banyak juga pemakainya. Ini namanya stiker vinil seri IV 2000. Ini stiker premium dari Shanghainar. Oh. Itu. Biasanya diaplikasikan untuk apa premium stiker dari Inflex ini? Lebih banyak kayak misalnya buat wrapping. Wrapping yang istilahnya yang areanya banyak datarnya. Jadi lekukannya juga nggak terlalu spesifik kita dalam terus biasanya sand eggs, terus juga untuk stiker lantai kayak gitu. Nah, biasanya ya ada juga salah satu customer kita juga pakai ini. Nah, itu buat stiker lantai, tapi dia di full laminating lagi gitu. Mbak, pengen tahu nih Boleh. yang udah pakai dari mana aja nih, yang terutama pemain-pemain besar. Pemain terbesar kita udah banyak itu di Jakarta, ada juga terutama di daerah Bekasi itu ada. Itu dia kebetulan masuki untuk produk iklan untuk produk makanan. Oh gitu. Iya, itu ada salah satunya. Terus yang kedua kita ada yang paling terbesar itu di Solo, salah satu customer cabang kita di Solo. Itu dia kalau sudah project itu bisa mencapai sekitar 1000 roll. 1000 roll? Iya. Luar biasa. Selain di Solo? Selain di Solo kita juga ada di Batam. Di Batam? Di Batam itu pemakai stiker Inflex ini banyak. Oke. Kan baru gitu. Jadi kalau video ini rilis bisa lebih banyak lagi ya? Wah iya nih. Nah. Memang kalau misal Inflex, kalau orang yang baru-baru mungkin baru istilahnya baru mendengarnya stiker baru. Sebenarnya ini stiker sudah lama sekali. Mungkin lebih berkembangnya di daerah Cina di Shanghai sendiri. Tapi setelah kita trial beberapa tempat, itu mereka udah banyak mengenal stiker ini jadinya. Berarti memang sangat penting promosi ya? Iya, betul. Nah, tapi oke, promosi bagus, kalau harganya nggak bagus gimana? Oh, harga kita... Oleh karena itu kita pengen tahu juga nih, harganya berapa nih? Kalau harga kita nggak mahal. Gitu ya? Iya, harga kita stikernya terjangkau. Dibanding kompetitor atau misalnya para pemain Kalau stiker misalkan dibanding sama kompetitor, hampir sama. Justru kadang-kadang harga, kalau misalnya dibandingkan dengan beberapa stiker, harga kita justru jauh di bawah mereka. Secara kualitas gimana? Secara kualitas, hasil lebih bagus, sama. Itu. Kita coba ya. Boleh. Kalau mau try langsung, bisa. Mbak, Ya. bagaimana pengemasan dari stiker Inflex ini? Karena kan kita sering lihat ya berbagai cara penjualan, ada yang mungkin beraneka ragam warna yang menarik. Nah, Inflex ini bagaimana nih? Inflex ini ada ciri khas keunggulan sendiri dibandingkan stiker yang lain. Selain dari mereka produksinya memang di mesin yang besar, dan Bapak tahu sendiri, ini seperti ini. Ini aja mereka produksinya pakai mesin yang istilahnya bukan mesin sembarangan gitu. Nah, untuk stiker ini aja dia sudah perbedaan dari backing paper lainnya aja itu udah berbeda. Di sini untuk stiker Inflex itu dia sudah memakai bahan di sininya udah pakai bahan PU, udah dilapisi PU dan dikasih silikon coating. Nah, ini yang membedakan dengan stiker lain adalah dari backing papernya juga. Backing papernya, salah satunya. Terus yang kedua, mungkin nanti kita bisa lihat di packagingnya. Packagingnya itu dia selain ada box untuk penutup sampingnya, itu lebih kuat dibanding kayak bahan-bahan lainnya. Itu lebih keras. Dan itu packagingnya sendiri itu lebih kuat. Kita pernah uji coba nih, terus kita kalau mau lihat kekuatan packaging itu, kita kadang-kadang suka naikin di atasnya. Nah, packagingnya sendiri rata-rata itu kebanyakan mereka tipis-tipis. Jadi kadang kalau ditumpuk-tumpuk suka penyok. Kalau udah penyok itu biasanya akan menahan media yang ada di dalamnya. Nah, itu yang akan bisa menjadi rusak bahannya. Baru ketahuan biasanya pada saat mau digunakan atau hasil print tiba-tiba ada yang bergaris atau apa seperti itu. Sedangkan kalau misalkan packagingnya Inflex sendiri itu dia kuat. Nanti mungkin Bapak bisa cek langsung packagingnya itu kalau misal kita naikin itu dia tidak akan penyok.
Itulah kekuatan. Karena apa? Biasanya kan kadang-kadang customer suka naruhnya ditumpuk-tumpuk, ada yang diberdirikan seperti itu. Karena kan pemesanan kan nggak cuma satu, Iya, sampai betul. ratusan roll, Ya, kadang ada. makanya mereka untuk supaya menjaga kualitas stikernya itu packagingnya lebih tebal. Oke. Seperti itu. Dari situ kita lihat bahwa kualitasnya sudah pasti akan bagus ya. Iya, pasti. Karena gitu. dari pengemasannya udah sangat bagus. diperhatikan Iya. sekali. Dan kebetulan stiker yang kita masukin di sini itu adalah stiker yang fresh. Istilahnya tidak sampai 6 bulan stiker itu selalu habis duluan. Buat para customer supaya bisa mendapatkan stiker yang fresh, yang benar-benar fresh, itu kalian harus tahu kualitasnya. Pertama adalah kita bisa lihat untuk durability-nya berapa lama, itu bisa dilihat dari misalkan dari lot number-nya ini. Dari lot number ini ada tertera tanggal produksinya. Misalkan produksinya kita tanggal seperti Inflex ini tanggal 23 Juli tahun 2020. Nah, untuk durability Inflex sendiri itu adalah kurang lebih sekitar 2 tahun unprintnya. Berarti kita bisa menghitung dari tanggal 23 Juli 2020 itu 2 tahun ke belakangnya itu masa garansi unprint dari stiker Inflex. Mbak, kalau ada yang tertarik dengan stiker ini, bisa menghubungi kemana aja, Mbak? Menghubungi bisa langsung, kebetulan kita kan saya di head office Jakarta. Nah, di sini untuk Primet sendiri itu sudah punya 9 cabang. Jadi kita ada 9 tim sales dari cabang kita. Dari cabang Jakarta kita juga ada, terus ada dari Bandung, dari Solo, Surabaya, Bali, terus Medan, Pekanbaru, Batam, dan Palembang. Jadi dimanapun perusahaan digital printing Anda berada, silakan langsung memesan di cabang-cabang kita terdekat. Oke. Dan kesediaannya stikernya selalu ready. Ada promo nggak? Ada dong. Oh, ada ya? Ada. Kita setiap 3 bulan sekali itu selalu ada promo. Tapi dalam 3 bulan sekali per semester itu kita nggak cuma 1 kali, kadang kita 2 kali untuk promo ini. Karena memang dari pihak pabriknya sendiri selalu mensupport kita untuk para distributornya. Kebetulan kita ini Primet itu menjadi salah satu distributor untuk Indonesia gitu. Jadi kalau untuk masalah stok atau apapun jangan khawatir, kita selalu ready. Jadi Inflex ini hanya dijual oleh Primet ya? Just only Primet, karena kita sebagai distributor tunggal untuk wilayah Indonesia. Gitu. Oke guys, demikian video print grafik tentang stiker Inflex. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi rekan-rekan. Dan jangan lupa klik like, subscribe Print Graphic Channel. Bye.